Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bihamdihi wassana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati fil ula wal ma'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-karimul khisal al-azimul fi'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Al-Mujahidin Kota Siak ini, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kenapa tidak? Setiap hari, setiap saat kita bergelimang rahmat dan nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menghendaki, menginginkan nikmat-nikmat yang ada menambah nikmat-nikmat yang lain, dan jalannya adalah mensyukurinya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepadanya. Pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah Allah. Kemudian majlis yang insya Allah di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Kita berkumpul di majlis yang insya Allah mengingatkan kita pada ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga para malaikat sedang menjaga kita dengan ketat. Yes, ya? Ada malaikat yang menjaga kita. Walhamdulillah. Karena majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, ada majlis yang dicari oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita serius dan dilaporkan oleh mereka kepada Allah, sehingga kita termasuk pula yang dibanggakan Allah kepada masyarakat atas, dibanggakan Allah kepada masyarakat malaikat di atas. Nah, sehingga ketika kita mati nanti kita sudah dikenal di atas. Sih, kalau ada yang kenal tidak payah masuk dengan. Dan di akhir pertemuan mudah-mudahan kita dapat hadiah dan bingkisan berupa ampunan terhadap segala salah dan dosa serta kekhilafan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan selalu kita rindukan
dan beliau pun merindukan kita. Bertemulah rindu dengan rindu, menghasilkan usaha yang kuat dan berkesinambungan untuk memperdekat jarak, dan dimudahkan nanti bertemu di akhirat, di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita tidak jauh-jauh tegak darinya, sehingga kalau perlu syafaat kita termasuk yang beruntung mendapatkannya. Itu banyak-banyaklah berselawat dan kepada salam kepadanya, karena yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi adalah yang paling banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaji kita hari ini berat bagi orang-orang besar, apalagi bagi kita orang-orang kecil seperti kita ini. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tak pernah saya mengurus, menjaga, memelihara sesuatu yang lebih sulit daripada niat saya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama zuhud, ahli ibadah, beliau juga mengatakan bahwa niat itu selalu berkamuflase. Lulus kita di bab ini, dia datang dari bab yang lain. Terdeteksi dengan impra merah, dia masuk dengan impra apa lagi? Hijau ya, atau kuning. Datang berwarna-warni. Subhanallah. Tapi ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT yang senantiasa merasa niat itu berat, sesungguhnya mereka yang menjaga niat itu. Sedangkan orang yang tak pernah merasa niat itu berat, ini dikhawatirkan mereka tidak menjaga niat itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT berbicara tentang keikhlasan, maka kita perlu untuk mengikhlaskan. Berbicara tentang keikhlasan, maka kita perlu untuk selalu mengikhlaskan. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, man za'ama al-ikhlasa fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas. Siapa yang mengklaim sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu diikhlaskan lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu perlu diikhlaskan lagi. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa ikhlas itu berat? Kenapa ikhlas itu susah? Karena dia adalah sebesar-besar pahala, sebesar-besar kebaikan. Dialah kalimat tauhid, dialah misi kehidupan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 59, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas, ahli tafsir Al-Quran, sahabat dan ahli tafsir Al-Quran umat ini mengatakan liyuwahidun, makna liya'budun, liyuwahidun, untuk mentauhidkanku. Kalau hanya sekedar ibadah, semua orang beribadah, semua agama beribadah.
Semua ibadah beribadah. Bukan umat Islam saya beribadah. Agama-agama lain juga punya ibadah-ibadah, tapi bertauhid tidak. Mereka ikhlas nggak mungkin, karena ikhlas itu adalah hak mutlaknya orang-orang beriman. Ikhlas hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang Islam. Yang tidak Islam tidak akan mungkin ikhlas. Oke? Ikhlas, karena ikhlas itu adalah at-tauhid. Makanya kalimat tauhid disebut juga dengan kalimat tauhid disebut juga dengan kalimat, ya Syekh, ikhlas. Kalimat tauhid la ilaha illallah disebut dengan kalimat al-ikhlas. Ada surat Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas. Apa isinya? At-Tauhid. Ada yang tidak hafal? Yang tidak hafal tunjuk tangan. Yang tidak hafal tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Yang hafal semua nih. Yang tidak hafal, kalau ada yang berani tunjuk tangan, luar biasa ya. Ya. Karena yang pertama hafal itu trikul itu ya. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah ikhlas. Disebut surat Ikhlas. Demikian juga qul ya ayyuhal kafirun disebut dengan juga surat Ikhlas, yang intinya adalah bara' minasyirik. Maka siapa yang baca surat ini sebelum tidur di waktu malam, bari'a minasyirik, terbebas dari kesyirikan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, karena ikhlas itu berat, tidak sembarangan orang yang bisa. Maka orang-orang Quraisy dulu ketika Nabi berdakwah, tidak dengan mudah mereka menerima itu. Sahih? Sahih? Enggak. Boleh ya? Enggak mudah menerima kalimat la ilaha illallah. Nabi cuma bilang sama mereka, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kira-kira orang kafir Quraisy, orang Quraisy susah mengucapkan la ilaha illallah? Hah? Tidak pandai mereka bahasa Arab. Ada orang sekarang bilang orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Orang Quraisy perlu pula dituntun dulu seperti cantin kita, calon pengantin kita. Ketika mau akad banyak yang susah mengucapkan la ilaha illallah. Ada para pengantin, calon pengantin susah mengucapkan la ilaha illallah. Banyak. Tanya Pak Kua, ada Pak Kua di sini enggak? Banyak. Tanda bahwa mereka barangkali banyak yang tidak sholat. Sebab kalau mereka sholat tidak akan susah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi banyak calon pengantin yang dibimbing dulu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ada sebagian kan tidak ada disunahkan pula itu membaca itu dan sebagainya. Iya, tetapi karena banyak yang tidak sholat, maka disyahadatkan oleh maka awal itu. Di awal yang sudah biasa sholat ikut jadi korban juga ya. Jadi diulang, disuruh juga ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dibimbing pula dengan astaghfirullahalazim. Nah, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Supaya mereka benar-benar ikhlas dalam nikah ini dengan meninggalkan dosa-dosa yang sudah dilakoni. Mudah bagi orang Arab mengucapkan secara lisan, mudah. Tetapi kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak mau? Tidak
karena konsekuensi dari kalimat ini tidak ada amalan kecuali lillah. Padahal mereka berat meninggalkan amalan yang sudah terlanjur diamalkan dan ditujukan kepada berhala-berhala itu. Susah untuk meninggalkan itu. Walaupun mereka mengakui bahwasanya berhala-berhala itu tidak sedikit punya kemampuan untuk mengabulkan, tetapi mereka adalah orang-orang saleh, yaitu para wali ya, wali desa, wali keramat yang dianggap sebagai orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ikhlas takkan memerlukan perantara-perantara itu. Bahkan itu bertentangan dengan keikhlasan. Itu sebabnya kenapa yang siap berkata la ilaha illallah waktu itu siap untuk mengorbankan apapun untuk mempertahankan kalimat ini. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius, kenal Heraklius? Hah? Tidak kenal? Kaisar Romawi yang berkuasa waktu itu di Syam, ketika ditanyakannya kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan yang masih memusuhi Nabi alaihissalatu wassalam, dikatakan oleh Heraklius, apakah yang masuk ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang murtad kembali meninggalkan agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak, karena yang sanggup mengucapkan itu adalah orang-orang ikhlas. Apakah ada mereka yang mau dibujuk untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW dengan iming-iming itu dan ini? Jawabannya tidak. Ketika sebagian sahabat melakukan pelanggaran dan disanksi oleh Nabi alaihissalatu wassalam, seperti Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah, 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, lalu diboikot oleh Nabi. Kalau bahasa sekarang dihajar ya, dihajar. Berapa bulan? 3 bulan. Tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya. Di tengah-tengah itu gelombang tawaran dari sana dan sini, dari kaum munafikin, dari orang kafir Quraisy Mekah, dari orang Romawi, dari orang Persia, menawarkan suaka politik. Suaka, tahu suaka? Tidak tahu ya. Perlindungan aman. Mau saja kamu direndahkan oleh Muhammad, ayo kami ke negeri kami sambut dengan meriah. Tapi tawaran itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Apa sebab? Karena sudah mengucapkan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas, yaitu kalimat tauhid. Dan itulah yang membuat para sahabat, para nabi sebelumnya, para nabi anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam siap untuk melakukan yang mustahil. Di dalam kamus logika kita dan kamus logika mustahil. Syekh, antum siap tidak ngantar anak dan istri ke Jakarta dengan biaya penuh selama setahun, tidak ada jenguk-jenguk? Tidak siap. Jangan, saya dah tahu saya jawabannya. Ini diantarkan ke ibu kota dengan biaya perlengkapan yang cukup, makan. Kita tidak siap. Sahih? Hah?
tentu macam tak ngaku aja. Jadi kalau istri kadang dengan biaya cukup pergi, tiap hari kan ada telepon tuh, sah? Pagi telepon, siang telepon, malam telepon. Apa sebut? Khawatir. Khawatir kan? Subhanallah. Lihat Ibrahim alaihissalam meninggalkan, diantarkan ke tempat yang tidak berpenghuni. Di mana? Di lembah Makkah. Tidak ada sumber kehidupan, tanpa biaya dan tanpa penjagaan keamanan. Bukan hanya sendiri, bawa beban. Seorang bayi membutuhkan orang tua. Tetapi ini ujian cinta. Kau telah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat ikhlas ini tidak bisa sembarangan. Maka Ibrahim alaihissalam tanpa sedikit pun ragu, walaupun sedih meliputi kalbunya. Sedih tak Ibrahim? Sedih. Hajar sedih? Sedih. Semua bersedih. Tetapi ikhlas itu mengharuskan dia menerima. Maka dia tinggalkan anaknya itu. Dan keikhlasan itu pula yang membuat Hajar alaihassalam ketika bertanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihadza, Allah yang suruh kamu Ibrahim melakukan ini? Qala Allahumma na'am. Ya, Allah yang suruh. Kalau begitu, la yudayyi'ana Allah. Subhanallah. Kalau demikian kami tak akan sia-sia oleh Allah. Orang ikhlas tak perlu risau, tak akan sia-sia. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah menegakkan kalimat ikhlas ini tidak mudah. Sahih? Tidak mudah. Siapa yang memusuhinya? Siapa yang memusuhinya? Orang kampungnya, keluarga dekatnya, karib kerabatnya, teman dan sahabat-sahabat kecilnya. Sahih? Memusuhi. Karena mereka tidak mau ikhlas. Mereka maunya amalan itu berbagi antara Allah dengan wali, antara Allah dengan berhala-berhala. Nabi katakan, tidak, Allah tak suka itu dibagi-bagi. Karena kamusnya dalam tauhid, man amila amalan asyraka ma'iyya syai'an aw ahadan taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan suatu amalan ada syirik di dalamnya, aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Allah tidak mau. Jadi Nabi ditolak mentah-mentah, bukan setengah matang, mentah-mentah. Siapa yang menolaknya? Pamannya sendiri. Ya, sampai sekarang para penentang dakwah kebenaran pun juga masih menggunakan teori Abu Jahal, teori Abu Lahab, teori orang-orang musyrikin dalam memprovokasi dakwah kepada Islam, dakwah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan alasan dakwanya tidak diterima oleh orang kebanyakan, dakwah yang diterima oleh keluarganya, dakwah yang tidak diterima oleh ayah dan saudaranya. Sahih? Masih ada orang memakai cara penolakan orang-orang jahiliyah. Berarti masih metode jahiliyah. Oh, ditolak dakwanya oleh ayahnya, ditolak dakwah oleh saudaranya, ditolak dakwah orang kampungnya, berarti dakwanya tidak benar. Memang ukuran kebenaran itu standarnya mayoritas kah atau apa standar kebenaran? Mayoritas kah atau legalitasnya?
legalitasnya. Legal menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan mayoritas. Karena selamanya sejak Nabi Nuh alaihissalam diutus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menolak selalu mayoritas. Yang menolak selalu mayoritas. Moto penjelasannya kajian besok malam. As-sawadul a'zam versus al-haqqul a'zam. Itu ya judulnya. Di mana? Oh, di Pekanbaru, bukan di sini. Awak sangka di sini tadi. Jadi as-sawadul a'zam versus al-haqqul a'zam. Ma'asyarul. Lalu Nabi alaihissalam diuji lagi keikhlasannya berdakwah. Apa kata orang-orang Quraisy? Ya Muhammad, kalau kau ingin menjadi orang kaya, kami jadikan kamu orang terkaya. Kami kumpulkan harta benda kami, kau yang ambil dan miliki. Kalau kau ingin berkuasa, kami angkat kamu jadi raja kami. Mana tahu kamu juga mau istri yang cantik pula. Kami pilihkan wanita paling cantik, Arabi, Miss Arabic. Dipilihkan wanita Arab paling cantik. Kalau orang tidak ikhlas, akan tergiur dan terpesona dengan tawaran-tawaran. Tapi Nabi alaihissalam tidak. Bahkan ketika dakwahnya tak diberikan ruang sedikit pun, Makkah tertutup rapat, pergi ke Taif dimusuhi dan diumpat, bahkan dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Nabi alaihissalam, lihat ikhwan, berhenti dia, menyerah dia, atau gantung sorban kata orang sekarang? Tidak. Apa jawabannya? Ya Rabbi, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabbi, andainya engkau tidak marah, ini tidak mengubah niat dan keikhlasanku. Masya Allah, tabarakallah. Keikhlasan sejati. Dan ini yang diajarkan, bahkan yang ditanamkan, kadang tidak dengan kalimat, tapi dengan melihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menanamkan semangat ikhlas itu kepada para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, sampai-sampai mereka ingin beramal lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sahih ketika Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama minal laili hatta tawarramat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya. Datang para anak muda di kalangan sahabat yang sangat bersemangat, bertanya kepada para istri Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana amalan Nabi yang tak terlihat? Kalau yang terlihat kan mereka bisa tengok di luar, di masjid, di mana Nabi alaihissalatu wassalam berbuat. Ini yang tidak terpantau oleh mereka, yaitu di rumah-rumah para istrinya. Tentu yang tahu para istri Nabi alaihissalatu wassalam. Para istri menjelaskan, mendengar penjelasan para istri Nabi alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan, kalau begitu kita harus lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Alasannya jelas. Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, doanya diampuni yang telah lalu, yang nanti akan datang. Kalau kita tidak, maka harus lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang seperti ini karena keikhlasankah atau karena kemalasan? Ingin lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam karena keikhlasan atau kemalasan?
Saya bagi contoh, Nabi pernah sholat tarawih bersama jemaah kaum muslimin dan para sahabat. Di malam pertama Nabi sholat dengan mereka sampai hampir waktu subuh, sampai sahabat menjelaskan hampir kami tidak dapat sahur. Ya kalau sempat bikin gulai, tidak sampai sahur. Untung mereka makan roti dan korma. Kalau sempat buat rendang pula dulu ya, tidak sempat sahur. Hampir tidak sempat sahur. Berarti berapa lama sholat tarawihnya? Berapa lama sholat tarawihnya? Dari lepas isya sampai menjelang sahur. Sebentar apa lama? Lama. Malam esoknya Nabi sholat lagi bersama mereka sampai tengah malam. Kira-kira bagaimana tanggapan sahabat? Kemarin sampai hampir subuh, sekarang sampai tengah malam saja. Kira-kira sahabat bilang apa? Alhamdulillah, gitu ya? Gitu, ini baru imam, gitu ya? Apa tanggapan mereka? Mereka datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, law naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa tidak seperti kemarin lagi? Ya, sholat sampai menjelang subuh. Kalau seperti kita, untunglah makanya kita tak jadi sahabat. Berat jadi sahabat itu, karena tingkat keikhlasannya memang mendekati Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kata mereka, kenapa tidak disambung? Kalau kita, kalau bisa besok sepertiga lagi Rasulullah, kurangi ya. Ya kan? Sekarang kan sampai tengah malam, besok sampai sepertiga malam, jam 10 jadilah itu. Ya kan? Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya salat semalam suntuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Keikhlasan. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat tuan-tuan tarik dari, masih banyak contoh. Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari tadi? Berarti belum bisa selesai. Kira tadi menjelang azan sudah bisa selesai, nampaknya belum. Terus ada sesi kedua nampaknya selepas salat. Nah, dari semua yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ikhlas itu kita tidak peduli kecuali apa yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau antum masih peduli, andainya Ibrahim masih peduli dengan kepentingannya bersama anaknya, dia minta izin pada Allah, ya Allah, tidak ada cara lain lagi. Sah? Ya? Kenapa mesti ke Mekah? Sebulan perjalanan dari Palestina. Suruhlah saya ngantar anak saya ke Baitul Maqdis. Sah? Bisa saya jenguk. Allah kan mampu saja mengabulkan permohonan sang Khalil, sang kekasih. Tapi Khalil tidak beralasan. Demikian juga Hajar alaihissalam, ketika dia ditinggalkan dan tahu itu adalah ingin Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas itu orang ikhlas itu yang dicarinya adalah, yang dilakukannya adalah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Yang dicarinya adalah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bisa seperti itu? Ketika Nabi alaihissalatu wassalam
ditawari oleh malaikat gunung untuk menimpakan 2 gunung di Mekah kepada orang-orang yang menentang dakwahnya. Datang malaikat langsung, bukan dia memohon kepada Allah, ya Allah gimana caranya dihancurkan mereka, bukan. Malaikat yang datang, turun Jibril bersama malaikat gunung Malakul Jibal, lalu dia tawarkan, saya diturun Allah SWT untuk menerima titah dan perintahmu. Kalau kau mau aku letakkan, aku letakkan 2 gunung Mekahnya di atas mereka. Kalau sudah gunung ditempelkan di atas lembah, apa yang terjadi? Tuan-tuan, ada orang yang bisa menahan gunung nih? Ramai-ramai mereka tahan gunung tuh ya. Apa yang terjadi? Tinggallah orang Quraisy dalam sejarah. Dulu di sini ada orang Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu ya. Dan ingat, ini semuanya pengurus masjid tuh. Yang menentang dakwah Nabi itu semuanya pengurus. Woi, enggak tahu tuan-tuan, semuanya Pak Haji. Salah saya Ustaz. Kalau salah tolong perbaiki. Abu Jahal pernah naik haji. Haji nak? Haji. Abu Lahab pernah naik haji. Wih, orang Quraisy dulu haji apa tidak? Haji. Mereka lebih sering haji daripada kita. Kemudian pengurus Masjidil Haram, nggak tanggung-tanggung pengurus haji loh. Tapi menentang dakwah. Kalau ada yang pengurus masjid hari ini yang menentang dakwah, jangan-jangan ada hubungan dengan ada benang merahnya dengan mereka. Kalau ada Pak Haji yang menentang dakwah, berarti ada benang merahnya dengan mereka. Maka hati para pengurus masjid, para haji, jangan ikut cara Abu Jahal dan Abu Lahab. Dakwah itu bukan untuk dicegah, tapi diarahkan. Kalau ada ustaz yang ekstrim, panggil ustaz di siko wah lambut ustaz, kasih tahu. Bukan dengan memfitnah para dai, bukan dengan memfitnah dakwah. Kan banyak orang fitnah dakwah, seperti dulu orang Quraisy memfitnah Nabi SAW. Cuman hebatnya dai yang ikhlas seperti Nabi tak terpengaruh oleh fitnah. Buktinya, di saat kemenangan diberikan, di saat Nabi di atas angin, tadi malaikat datang untuk membantunya, yang dia pikirkan bukan membalas dendam, bukan untuk mencelakakan, karena dai yang ikhlas datang untuk membawa pencerahan dan hidayah, bukan membawa petaka dan mara bahaya. Jadi kalau ada yang gembira menengok masyarakat habis kalian, hancur kalian, bukan dai. Na'udzubillah. Saya kan dulu sampai lah, azan dulu, habis itu langsung sholat. Gimana ambil azan, sholat kita, sholat dulu, habis itu pulang. Itu yang saya takutkan. Tak apa-apa, pokoknya terserah tuan-tuan. Nak habis sholat langsung pulang, saya siap ya. Nak habis sholat kita ngaji lagi juga siap ya, mudah-mudahan. Tapi ada kuncinya belum saya serahkan semuanya ya. Dengarlah sebentar, nanti tidak lama kok, insya Allah sebentar. Yang tadi saya katakan bahwasanya dai yang ikhlas tak terpengaruh oleh tekanan-tekanan. Dai yang ikhlas bukan untuk mencelakakan. Dai yang ikhlas takkan pernah bosan. Dai yang ikhlas tidak pernah mau berhenti berdakwah. Demikian juga siapapun kaum muslimin yang ikhlas, tak akan mungkin dia terpengaruh oleh
tekanan-tekanan atau iming-imingan, dan sebagaimana dia sebelum dan sesudah tetap berjalan di atas dakwah, tetap berjalan di atas ibadah, tetap berjalan dengan amalnya. Nanti insya Allah kita sambung sedikit selepas salat isya dengan izin Allah Taala, karena definisi ikhlas belum. Biasanya tidak suka jelas pakai definisi itu anak kuliah saja lah, ya, definisi itu anak kuliah. Tapi dengan keterangan dan contoh aplikatif seperti ini akan lebih terasa. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Insyaallah semoga Allah berikan waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin yawmil jaza'il awfa. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wa najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah salat kita, mengabulkan doa, harapan dan pinta kita. Dari sesi pertama tadi kita sudah bisa melihat bagaimana besarnya pengaruh ikhlas pada seseorang, di mana ikhlas membuat yang berat jadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang kecil menjadi besar, yang sulit menjadi sudah yang lebih mudah. Dan seperti kata sebagian ulama, kalau salah Fudhal bin Iyad mengatakan, tidak sedikit amal dengan niat walaupun kecil menjadi besar. Sebaliknya, berapa banyak amal yang besar tapi tanpa niat tidak bernilai. Dan ini ada padanannya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan besar orang-orang besar di masa pra-Islam, seperti Abdullah ibn Jud'an, yang setiap musim haji, katanya saya bilang orang-orang jahiliyah juga haji. Jadi pengurus Masjidil Haram di masa jahiliyah juga Pak haji. Nah, dan melarang Nabi SAW berdakwah karena beda kaji. Dia tidak ada salah Nabi, hanya bedanya beda kaji. Jadi Abdullah bin Jud'an setiap tahun di musim haji menyembelih 1000 ekor onta.
untuk dihadiahkan, dimasak untuk konsumsi jemaah haji tamu-tamu Allah. Ada yang sanggup? Hah? Awak cari 100 ekor kambing aja untuk sekota siak ini payahnya banyak. Nah, dia sendiri. Berarti pemurah atau bakhil dia? Weh, pemurah atau bakhil? Pemurah, luar biasa. Dikenal dan dicatat sejarah. Lalu kata Aisyah radhiyallahu, hal yanfa'uhu indallahi syai'an? Ada enggak manfaatnya amal yang sebesar itu di sisi Allah? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Apa sebab? Li'annahum lam yaqul yawman rabbi ighfirli yawmaddin. Tak pernah dia berucap, ya Rabbi ampuni saya pada hari pembalasan. Berarti dia melakukan itu bukan untuk menghadapi hari itu, tapi adalah untuk mencari nama hari ini. Maka dia sudah dapat nama sahih, namanya tercatat dalam sejarah. Tetapi karena niat tidak ada, keikhlasan tak punya, maka sia-sia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah ingatkan kita, Nabi ajarkan kita bahwasanya niat dan keikhlasan mesti selalu hadir menyertai amalan. Berat? Iya, tapi kita bisa. Ya, jangan bilang bisa tapi berat, tapi berat tapi bisa. Tapi kalau bilang bisa tapi berat, tidak jadi itu. Tapi kalau berat tapi bisa, insya Allah jadi. Insya Allah. Kan tidak payah bagi yang mau, tapi susah bagi yang tidak mau. Apa syaratnya ikhlas itu? Syaratnya hanya satu, tidak berharap dengan amalan kecuali kepada Allah. Kan tak banyak syarat dah. Makanya karena dia rumit, syaratnya tidak banyak, hanya memurnikan amalan lillahi wahdah. Makanya para ulama hampir sama redaksinya, yang ketika mereka bicara tentang al-ikhlas, ifradullahi bit-ta'ah atau ifradullahi bil ibadah, alla yurja bit-ta'ati illa thawabullah atau illa wajhullah atau illa ridallah. Hampir nada bahwasanya ikhlas itu adalah beribadah hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Kalau sudah, kalau leputi makrifat, no? Ya, kalau sudah sampai ke derajat ini, tuan-tuan takkan peduli dimanapun posisi, dimanapun posisi kita, amal kita lillah, tidak akan merubah semangat kita. Jadi jangan gara-gara tidak dipakai jadi pengurus lain, tidak PP musajid lah, atau karena sudah berhenti dari kegiatan atau pengurus, misalnya yayasan dakwah, lembaga dakwah, berhenti berdakwah, tidak. Atau kita memusuhi orang-orang saudara-saudara kita yang notabene sekarang dipercaya dan diberi amanah, kita lillah. Makanya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang di tubuhnya lebih dari 80 liang tusukan tombak, pedang, panah dan sebagainya. Subhanallah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini subhanallah, memang Allah berikan taufik dalam segala tindakannya, sampai-sampai Nabi mengakui, andainya di umat ini ada orang dapat ilham, maka Umar adalah orangnya.
ketika dilihatnya Khalid bin Walid sejak zaman jahiliyah sampai zaman setelah Nabi wafat tak pernah kalah kalau dia memimpin pasukan. Kalau tak pernah kalah, nanti datang isu, datang subuhan. Beliau adalah wali. Akhirnya itu lagi kan istilah sekarang. Wali itu sebenarnya istilah dulu, setiap orang beriman itu adalah wali. Wali, antum wali kan? Nak mau jadi wali? Semua orang beriman adalah wali Allah. Tapi kalau istilah sekarang enggak, yang wali itu ada hal-hal yang aneh dari tindakannya. Enggak syarat jadi wali itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Umar khawatir Khalid dikultuskan. Bukan karena apa-apa, bukan karena anggaran negara kurang sehingga ada tunda bayar, bukan karena efisiensi anggaran, enggak. Efisiensi tak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah kelola dengan keberkahan. Habiskan dana itu apa efisiensi? Disimpan-simpan, habis itu untuk bayar utang juga. Lebih baik dihabiskan untuk pembangunan. Sah? Itu pendapat pribadi. Ya, saya anti efisiensi. Mohon maaf. Masalah ya. Beda pendapat masa tidak boleh tuh? Hah? Kalau saya anti efisiensi. Karena kadang-kadang efisiensi salah guna. Sehingga untuk yang diperlukan kadang tidak dikeluarkan. Yang tak perlu kadang-kadang keluar. Tapi saya suka efektivitas, pengeluaran yang efektif, tepat guna. Nah, makanya perlu kajian yang benar, bukan asal kajian saja. Ya, ada kadang penelitian asal selfie dah selesai bukti fisik. Iya, selfie aja sudah selesai bukti fisik. Kadang hanya untuk cari nama saja, nama Sultan Syarif Qasim Kesiyah. Ya, enggak selesai. Ya, padahal sudah 2 kali penelitian. Cari nama itu, artinya dibuat salah dalam penulisan. Kenapa? Karena penelitiannya selfie di istana Siak Sri Indra. Bukan itu penelitian. Ma'asyiral kiram. Sampai ke situ kita, gara-gara antum tak terima beda pendapat. Itu masalahnya. Kalau antum ngangguk tadi selesai kita. Nah, maka saya jelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika diturunkan, kalau dulu selesai jadi jenderal langsung bukan purnawirawan, berhenti perang, enggak, tetap ikut berjihad. Ibaratnya orang jadi pejabat, habis itu jadi pegawai biasa kembali. Jadi Khalid ikut berjihad, dibawa komando yang lain. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada juga yang ya istilahnya merasa keberatan dengan keputusan Umar. Kok diberhentikan di tengah-tengah sedang naik-naik daun? Apa salahnya Khalid? Lalu kata Khalid, ada yang bisikkan Khalid mau saja berjuang dari jenderal menjadi kopral katanya. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, saya berjihad lillah, bukan karena Umar. Saya berjihad lillah, bukan untuk Umar. Maka dimanapun posisi saya siap untuk mengisi, tidak akan berpengaruh kepada prestasi. Ini yang kita harapkan dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sama dengan dai tadi, Nabi tidak diterima di Mekah, ditolak di Taif, Nabi tidak patah arang. Saya akan tetap berdakwah selama Allah tidak murka dan marah. Sahih? Ya. Dan beliau juga tidak ambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang merintangi. Tidak. Ini orang Quraisy merintangi, habisi. Orang Taif habisi. Bahkan Nabi harus kembali ke Makkah lagi. Sahih? Balik lagi ke Makkah. Sampai dapat izin untuk hijrah. Dan hijrahnya juga tidak mudah.
harus melalui proses yang juga dilalui oleh para sahabatnya. Padahal kan ada buraq, ada buraq. Tahu buraq? Kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Kalau Allah menghendaki kan mudah, kirim Jibril angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buraq lagi sampai ke Madinah. Sah? Cuman kalian ini manusia-manusia yang suka berjidal. Nabi enak-enak aja enak-enak ada aja hijrah. Masa kita disuruh Nabi enak-enakan saja hijrah, masa kita disuruh bersakit-sakit hijrah? Makanya sebagaimana antum para umat ini hijrahnya berat, maka Nabi SAW lebih berat. Sahih? Kan dihargai kepalanya 100 ekor unta. Siapa yang dapat Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Disiapkan 40 pemuda gagah berani, ahli menggunakan senjata, siap menikam, memancung Nabi serentak. Karena mereka sudah bikin makar, yaitu rapat di majlis tertinggi di parlemen Quraisy, Darun Nadwa, Darun Nadwa. Ini salah-salah ucap marah buya kami nanti. Darun Nadwa itu pondok kami, Darun Nadwa. Nah, dihadiri oleh iblis. Rapatnya dihadiri oleh iblis, tapi iblis kalah sama Abu Jahal. Usulan Abu Jahal lebih hebat daripada usulan iblis. Makanya kadang-kadang syaitan manusia lebih hebat daripada syaitan kalangan jin. Diakui oleh iblis. Anta kata iblis. Ini baru yang hebat. Ketika Abu Jahal mengusulkan itu, Abu Jahal dipuji oleh iblis. Kalau dipuji oleh iblis berarti yang dipuji oleh iblis berarti tokoh kejahatan paling jahat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, Nabi harus menghadapi itu. Mereka membuat makar bila Muhammad ditikam sekaligus oleh 40 orang dari kabilah berbeda. Nanti kalau Nabi wafat atau mati, orang-orang Bani Hashim tak berani untuk perang, sehingga mau tidak mau pasrah tapi tak rela menerima tebusan. Inilah yang mereka rencanakan. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat tipu daya, Allah lebih tahu bagaimana menipu mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Akhirnya selamat. Kembali pada Nabi SAW. Dalam segala tekanan dia tak berubah. Itulah keikhlasan. Karena yang dicari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah misi kehidupan kita. Kalau kita balik kepada misi kehidupan, maka kita akan memberikan atau menikmati keikhlasan tadi. Ikhlas. Saya kira sudah sampai ya. Karena kalimat ikhlas itu memang murni artinya. Ini hadza asalun khalis. Ini madu murni. Mana madu? Ada yang jual madu enggak? Nah, bang. Madu murni asalun khalis. Jadi madu murni. Karena al-ikhlas dari kalimat al-khulus, yakna maknanya as-safa, yaitu bersih, an-naqa, suci, murni. Tidak ada campurannya. Kalau ada campurannya tidak khalis. Kalau ada campurannya tidak khalis. Oleh sebab itu ada dua musuh besar bagi keikhlasan. Yang pertama adalah asyirku, yaitu kesyirikan.
Orang syirik takkan pernah ikhlas. Makanya orang yang paling menolak dakwah tauhid adalah kaum musyrikin. Pelaku syirik pasti lebih keras menolak dakwah tauhid. Kalau jangan heran kalau ada mereka mengatakan, hati-hati jangan selalu belajar tauhid, nanti jadi orang radikal. Benar, radikal bagi ahli syirik, radikal bagi ahli syirik. Karena tadi kita katakan orang Quraisy bukan tidak pandai mengucapkan la ilaha illallah, tapi konsekuensinya setelah itu tidak ada lagi doa melawat atau doa menghadap syekh fulan, kiai fulan, dan berhala fulan. Dah, harus hilang itu semuanya. Yang berdoa hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada lagi perantara-perantara antara kita dengan Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau belum menerima la ilaha illallah dengan benar, maka masih percaya dengan perantara itu. Makanya orang yang paling susah menerima tauhid uluhiyah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah, berdoa hanya karena Allah, beristighasah hanya kepada Allah, minta isti'adzah hanya kepada Allah, adalah orang-orang yang masih ada ketergantungan kepada selain Allah SWT, baik berupa malaikat, berupa rasul, berupa orang-orang saleh. Mereka mengkiaskan bahwa orang soleh itu seperti orang dalam, orang dalam. Kita ini orang luar. Jadi kalau nak dapat cepat dikabulkan permohonan, mesti melalui para pejabat orang dalam. Ini qiyas, kalau dalam ilmu ushul fiqih namanya qiyas ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda jauh. Kalau Pak Bupati, kalau saya perlu minta piti kepada beliau, dia tidak kenal saya, sah. Kenapa tonton diam? Oh iya, di sini Bu Bupati. Iyalah Bu Bupati. Mohon maaf saya lupa. Rupanya sudah berganti ya Bupati. Itu udah lama kita tidak jumpa. Bu Bupati kenal sama saya? Enggak kan? Makanya kalau saya buat proposal, dia tak akan acuhkan. Sah? Tidak perhatikan. Perlu orang dalam. Kalau Allah kenal tidak sama saya? Woi, Allah tidak tahu saya ya? Subhanallah, tuan-tuan enak sekali. Tuan-tuan kenal, saya tidak kenal ya. Allah mengenali semua hambanya. Sahih? Alhamdulillah. Makanya tidak bisa dikiaskan Allah kepada bupati. Kemudian bupati masih punya sifat dendam tidak? Masih. Kemarin pilkada tidak dukung saya. Sah? Kalau Allah? Wih, Allah ada sifat dendam? Enggak. Bahkan di saat kita sedang berdosa, lalu kita balik dan minta kepadanya, yang orang berdosa mestilah minta maaf kan? Bukankah antum sebelum berdoa sudah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagi yang biasa berdoa selepas salat, pasti selepas salat baca astaghfirullah. Dan Allah payah tidak memaafkan kita. Kalau bupati lama prosesnya. Sahih? Berarti lama prosesnya. Kalau Allah tidak. Kemudian dengan bupati, boleh tidak tuan-tuan masuk ke dalam ruangannya, lalu bawa proposal, habis itu berbaring di sofa di ruangannya? Bupati, tolong ditengok proposal saya, kira-kira dapat enggak ya? Dianggap tidak sopan ya? Dianggap tidak beradab. Tapi kalau tuan-tuan sampai di rumah capek bekerja seharian,
atau dapat ceramah dari istri langsung sampai di rumah misalnya, kesal kan, lalu berbaring di sofa, ya Allah tolonglah lembutkan hati istriku ini. Misal aja nih, di sini kan nggak ada istri yang kayak gitu kan. Oh banyak ya, nah banyak tukang ceramah juga. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sambil berbaring. Dianggap kurang adab enggak? La ilaha illallah. Berzikir sambil berbaring dianggap kurang adab enggak? Berdoa sambil berbaring dianggap kurang adab enggak? Enggak. Makanya qiyas ma'al farik, mengkiaskan Allah kepada pejabat, kepada raja, kepada penguasa adalah kias yang sangat jauh. Disitulah simpang yang membuat orang menyimpang. Oleh sebab itu, orang-orang yang masih berkaitan dengan hamba-hamba, perantara-perantara dengan Allah, itulah yang paling sulit menerima keikhlasan dalam beribadah. Mereka masih memasukkan ke dalamnya perantara-perantara yang tak patut sebenarnya. Makanya asyirku lawan utama keikhlasan, dan yang syirik ini membatalkan ikhlas, membatalkan amal semuanya. Yang kedua yang sering pula terjadi adalah at-tasyrik, yaitu di samping niat lillah terselit niat untuk tujuan dan maksud keinginan pribadi. Semisal saya rajin sholat ke masjid, insyaallah lillahi ta'ala, tapi terselip pula mudah-mudahan nanti ada calon mertua di masjid. Ada calon mertua di masjid, atau kalau yang punya anak ada calon menantu atau besan. Gimana kira-kira? Mengurangi tak? Ini mengurangi, tapi tidak membatalkan, insyaallah ta'ala. Jelas? Aku sholat di Mujahidin, ada apa tuh, ada anak jadinya, bisa kan? Tapi kalau tujuannya untuk itu, riya, batal lagi. Tapi dia lillah, tapi berharap mudah-mudahan kalau sering ke masjid dapat jodoh orang masjid. Ini namanya tasyrik. Atau saya belajar, masuk sekolah, kuliah, tapi dalam niat saya selain lillahi ta'ala, mudah-mudahan besok setelah selesai S3 bisa jadi dosen. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh ya? Enggak boleh saya jadi dosen? Boleh. Cuma mengurangi keikhlasan tadi. Dan yang bas adalah kita bekerja lillahi ta'ala, dan hasil sebab apa yang Allah berikan terpulang kepadanya. Maka selalu kita ingatkan, kalian tuntutlah ilmu soal kerja. Jangankan orang yang sarjana, yang tak sarjana saja bekerja, apalagi yang sudah sarjana, musyah tak dapat kerja. Saya masuk hadis di Madinah, masuk hadis, jurusan paling sulit, cari kerja paling sulit. Saya bilang saya betul-betul ilmu bukan untuk cari kerja, sebab ayah saya tidak sekolah bekerja. Jelas? Nabi juga tidak kuliah juga bekerja. Sahabat tidak ada yang kuliah tapi bekerja. Insya Allah pasti ada kerja. Tapi jangan kerja syarat ada piti. Kan kerja tanpa piti kan kerja juga namanya. Maka sebelum pulang saya telepon salah seorang senior saya, ada kojo kayak orang itu, de kojo bahasa apa dengan piti tidak ada orang ini. Kojo bahasa apa? Alhamdulillah, asal ada kerja, seperti saya tidak nganggur. Soal piti tidak begitu penting, asal ada rezeki. Asal ada rezeki kan bukan hanya piti. Pak, rezeki kan bukan hanya piti.
Saya misalnya PT saya tidak sempat terkumpul untuk beli mobil, tapi saya tetap punya mobil. Nah, mana yang lebih penting, mobilnya atau PT-nya? Hah? Wih, saya kadang-kadang nak makan sedap, tapi tidak punya duit cukup, tapi tetap juga makan sedap. Nah, wajah apa? Kok nak untuk makan sekali makan $100? Belum ya? Satu pialanya $100. Tiba-tiba ada orang ngajak, tidak pula lama, 5 hari pula tuh, sekali makan $100. Dulu bayang aja nya, langsung coba aja. Ya, duit tidak ada, rezeki ada. Tahu? Orang biasanya nak berbini mesti duit banyak, sah? Saya dipaksa menikah. Asal kamu mau, kami tanggung biaya. Ada? Saya dah ngaku saya belum mau nikah. Saya bilang sebab saya belum menabung. Kalau masalah uang, kami yang tanggung dari alif sampai z sampai ya. Plus belanja 2 bulan setelah menikah. Lepas itu terserah kamu. Akhirnya kalau gitu ayo. Jadi kadang-kadang rezeki bukan hanya dalam bentuk piti, sahih? Nah, paham? Jadi sebab itu mintalah kepada Allah, minta pada Allah rezeki. Kan dalam doa kita kan minta rezeki, bukan minta piti kan? Sahih? Piti kecil itu, yang besar adalah rezeki. Banyak orang pitinya banyak, duitnya banyak, tapi makan sudah disukai. Sah? Tidak boleh makan kecuali ditimbang. Lebih baik kita tidak ada piti tapi makan tanpa ditimbang, sehingga badan susah ditimbang. Allah mustahil. Tapi barangkali sudah bisa kita pahami bahwasanya niat atau keikhlasan itu luar biasa, dan hakikatnya adalah tidak berpengaruh kepada kita ada hasil duniawi atau tidak, dipuji atau tidak, sendiri atau ketika bersama, tetap sama. Itulah keikhlasan. Dan ingat, syaitan tak pernah nyaman kecuali mengganggu kita. Oleh sebab itu sebaiknya amal kita ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan, khususnya niat ini. Ini kadang niat tuh ya ditulis itu hamba Allah aja. Kita bisik sama kawan, tahu tak antum hamba Allah itu siapa? Saya tuh katanya. Tidak usah lah hamba Allah. Gatal juga lidahnya menyebut itu. Ini kalau kita mau suka pamer, jangan dekat orang-orang yang suka mungkin-mungkin. Nah, ada boleh sebagian setan manusia yang suka mungkin-mungkin. Terus ada seman tak pernah nampak bempak tuh katanya. Tentu kayak keluar lagi, wah tidak tahu tuh masjid itu masjidnya, akhirnya rusak lagi amal kita. Soalnya kadang-kadang dipancing-pancingnya, kamu di sini jadi beban aja, sah ngabiskan aja, tidak pernah memberikan ini kontribusi. Tentu kita terbaca-baca aja kan, sahih. Makanya kaum muslimin dan muslimat sebenarnya masih banyak kisah-kisah orang ikhlas yang marah ketika amalnya diangkat dan diungkit. Tetapi karena waktu, oleh sebab itu kita tutup aja sampai di sini ya. Tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan. Cukup. Syekh barakallahu bik. Berarti nanti membuka lagi forum ini. Nanti ada kejujuran dan keikhlasan. Apa pula bedanya ikhlas dengan seikhlasnya? Dasar dari ikhlas itu adalah as-sidq. As-sidqu ma'allah. Antum jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keikhlasan itu tadi adalah karena kita jujur pada Allah, tidak menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungan sabar dengan ikhlas? Sabar itu kalau saya memahami, Allahu a'lam, kami pernah dalam rapat menyampaikan,
satu peristiwa pekerjaan besar, itu biasanya direncanakan oleh orang-orang hebat, kemudian dilaksanakan oleh orang yang ikhlas, dituntaskan oleh orang yang sabar. Bisa ditangkap? Yang membuat rencana biasanya orang-orang hebat, terpikir olehnya membuat ini dan itu. Sahih? Nah, makanya ketika saya dibawa untuk merencanakan bikin suatu program dakwah pendidikan, saya sangat senang. Walaupun tak berangsur progresnya, saya bilang saya ikut merencanakan itu sudah besar. Nanti akan Allah utus orang-orang ikhlas yang akan melaksanakannya. Cuman orang ikhlas ini kalau tidak sabar, dia akan berhenti di tengah jalan. Makanya biasanya tuntas di tangan orang-orang sabar. Sama kita pengajian awal, masya Allah, awal dibuka pengajian sampai di luar, lama-lama tinggal yang di luar aja, sedikit yang tinggal. Kita buat program dakwah, masya Allah, awalnya ketika berencana pendirinya ramai, tapi ketika mulai kita ada pengorbanan yang tersisa hanya sebagian saja. Sahih? Dan itulah orang yang sabar. Saya tidak berani mengatakan yang kemarin yang mengundurkan diri itu tidak ikhlas. Dia ikhlas di awalnya, tapi kesabarannya kurang. Kesabaran itu mungkin karena kapan kita akan mendapat nih, mengeluarkan terus. Pada ikhlas itu memang harus mengeluarkan. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Jadi sabar itu perlu untuk tetap bertahan di atas keikhlasan tadi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain hari. Jangan kemana-mana, insya Allah saya akan kembali. Terima kasih kepada pengurus PDKM Masjid Al-Mujahidin. Terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah menyebabkan pertemuan ini. Mudah-mudahan senyum kita jadi sedekah, jabat salam kita penggugur dosa, langkah kita di sini mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa dan salah. Mudah-mudahan ilmu dan iman yang kita terima mendamaikan kita hidup di dunia dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan orang-orang dekat dan bangsa dan negara ini. Insya Allah kecil yang kita lakukan tapi sangat berarti untuk kebaikan. La takhiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, jangan menganggap enteng sedikit pun kebaikan, karena Allah menyenangi segala kebaikan, sekalipun hanya tersenyum ketika bertemu. Senyum dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.